Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat besukan pemirsa. Kembali kita bertamuan. Nah, kali ini ulun menemui Pak Guruan pulang pemirsa ya. Guru bahasa Inggris Nasirin bakas maliat ulun mau wawancarai lain ulun wawancarai orang mewawancarai bule. Nah, lalu sidin komen ada hal-hal non dianuakan jalan kalau pindah kita hendak mendapati bule itu bapak kesini. Nah, inti kisahnya tuh kayak apa caranya kita berinteraksi lah non bule nang nyaman, kita nyaman, kita menghargainya kayak itu nah supaya kita dihargainya juga. Belum pernah kesini Pemirsa di kisah kami pemirsa lah sampai jadi pemirsa lah. Nah, ini pemirsa. Nah, itu pemirsa. Saya juga pernah hendak pemirsa. Nah, pemirsa. dua pemirsa, Bapak pemirsa. nah pemirsa. Oke, hello everybody, nice to meet you in this video. Ada wawancara dengan YouTuber yang sudah terkenal nih, murid saya nih, Mr. Bardi, Warung Jusni. Wawancara bagaimana bisa berkomunikasi dengan turis asing, ya, apalagi YouTuber itu kan kelasnya sudah kelas nasional, kelas internasional malah. Jadi bahasa Inggris itu penting ya. Bagaimana kita menyampaikan budaya-budaya Banjar ini tidak hanya dipahami oleh orang-orang Banjar, apalagi kan seperti teman di Warung Jusni ini subscribernya sudah ada di seluruh negara ya, ada dari Arab Saudi, ada dari Malaysia. Cuma orang-orang Banjar, orang Banjar yang ada di mana-mana. Inggris, ada yang di Jerman, ada mana, tapi orang Banjar. Semua negara, semua benua sudah ada. Jadi mungkin si Warung Jusni ini bisa memperluas lagi kontennya ya dengan menggunakan bahasa Inggris dimulai dari beberapa kalimat. Oke. Jadi terima kasih nih murid Bapak nih waktu di Senawian. Bahasa Inggris biasanya paling tinggi lah nilainya, tapi dari bawah. Jujur ya, benar. Jadi tahun 1990 itu waktu Bapak jadi guru bahasa Inggris itu kan langsung pemandu wisata juga di Banjarmasin. Nah, pada waktu itu orang masih langka yang bisa bahasa Inggris, jarang. Jadi bila ada orang asing tuh langsung Bapak bawa aja tuh ke kampung supaya kisahnya Oh, keren. Keren kisahnya. Kayak tujuh. Kisahnya pintar bahasa Inggris itu. Padahal modalnya supaya kita tuh bisa dibadakan pintar bahasa Inggris itu cuma sedikit. Misalnya kan kita jalan-jalan di Banjar, misalnya terdapat orang asing. Dulu tuh ada orang Austria, jadi Austria itu lain dengan Australia. Kalau Australia itu orangnya tinggi-tinggi, kalau Austria itu pendek-pendek aja. Dari Belanda, dari Inggris. Bila mereka lagi jalan, itu jangan dicoba-coba dipanderi, jangan diganggu. Mereka lagi serius. Nah, yang paling bagus tuh kalau mereka lagi santai, lalu minta izin. Nah, minta izin yang paling umum apabila kita terdapat orang asing, kita ucapkan langsung excuse me. Excuse me. Nah, jadi artinya permisi. Jadi minta izin tuh excuse me. Nanti kalau nanti excuse me sir, tidak permisi. Kalau dia jawab oh yes, berarti diizinkan, terbuka sudah ya. Berarti kalau dia memberi respon baru langsung kita lanjutkan komunikasi. Kalau tidak, biasanya mereka tidak mau diganggu. Oh sorry, okay. Artinya jangan diganggu, maka jangan dilanjutkan. Oh yes. Nah setelah itu baru kita lanjutkan komunikasinya. Setelah itu mesti Oke, I want to ask you some questions. Saya ingin tanya, oh ya, please. Biasanya yang pertama ditanyakan asal usulnya di mana dulu. Ya, asal usulnya nanti where do you come from? Where do you come from? Nah, jadi kalimat yang kedua, Mas ini atau Bapak ini berasal dari mana?
pertanyaan itu. Jadi supaya tahu kita budaya orang mana. Misalnya kalau dari I'm Australian, berarti seorang Australia. Ada juga yang mengatakan I came from Singapore misalnya, tapi orang Singapura yang berbahasa Inggris. Ada juga yang mengatakan England, berarti orang Inggris, yang from England. Oke, sudah, berarti informasi yang kedua kita sudah tahu nih bahwa mereka ini dari negaranya itu. Ada juga tapi yang agak formal pertanyaannya, what is your nationality? Apa kebangsaanmu? Itu terlalu formal. What is your nationality? Itu agak formal, sekali-sekali bisa formal supaya jangan terulang-ulang. Tapi yang mudah tuh, where do you come from? Where do you come from? Anda berasal dari mana? Nah, setelah itu lalu ditanya lagi setelah itu kan, how long have you been in Indonesia? How long have you been in Indonesia? Sudah berapa lama di Indonesia? Kalau langsung di Banjar aja, how long have you been in Banjarmasin? Sudah berapa lama Anda tinggal di Banjarmasin? Lalu dia menjawab itu. Biar aja nanti jawabannya itu kita kada paham, sebenarnya kata Bapak. Oh iya, tinggal mangguk-mangguk aja. Karena kan awal-awalnya itu. Jadi yang pertama kita mulailah. Jadi kemana-mana ketemu orang asing, kita nanti beberapa kata itu saja. Jadi yang pertama tadi, excuse me. Yang kedua, where do you come from? Setelah itu dia menjelaskan. Yang ketiga berarti tadi, how long have you been in Banjarmasin? Jadi how long itu sudah berapa lama? Have you been, Anda berada in Banjarmasin, di Banjarmasin. Dah 3 pertanyaan sudah. Nah, setelah itu dia menjelaskan ini. Kalau dia cerita panjang lebar di Banjar, nanti ditanya lagi, how many places have you visited? Sudah berapa tempat yang Anda kunjungi? Nah, dia dijelaskan lagi 1, 2, 3. Itu dibawa aja catatannya kalau awal-awalnya, itu kan catatannya. Nanti semakin lama tuh kan semakin mahir. Ya, apalagi sekarang kan bisa direkam jawabannya, itu bisa dipahami di rumah. Sambil belajar lah. Nah, sambil belajar. Di situ. Nah, yang terakhir biasanya kalau dia di Banjar, how do you feel about the people of Banjarmasin? How do you feel about the people in Banjarmasin? Ya, bagaimana pendapat Anda tentang orang Banjarmasin? Nah, itu senang, berarti dari pendapatnya itu kita tahu apa yang mereka suka dari orang Banjar nih, apa yang mereka tidak suka. Nah, mau lah jawab kada sukanya tuh. Biasanya jarang, belum pernah ketemu. Biasanya they are very nice. Nice itu baik-baik orangnya. Nice, so very nice. Nah lalu terakhir, would you please to take a picture with me? Jadi minta izin berfoto. Would you please take a picture with me? Itu ya dulu yang Bapak gunakan tahun 90 itu seperti itu. Maukah Anda berfoto dengan saya? Jadi take a picture. Kalau tidak mau yang panjang, take a picture please. Artinya boleh kan? Jadi take a picture please. Ya, itu artinya minta izin artinya. 3 kata saja. Take a picture please. Itu yang minta izin. Oh ya. Jadi kalau dia itu sudah tinggal foto udah selesai. Oke, thank you, nice to meet you. Biasanya itu ya. Tapi di awal bisa juga kalau agak panjang waktunya perkenalan dulu. Oke, lalu perkenalkan, my name Saifullah, gitu kan. I am a student. Saya ini seorang pelajar. Lalu jelaskan tuh, nice to meet you, maka nice to meet you. Itu biasanya di awal-awalnya. Nah kayak itu. Apalagi kira-kira yang Anda beli? Kadang rata-rata Pak wisatawan tuh ke Banjar mencari apa ini? Kalau dulu kan belum banyak tempat wisatanya. Yang penting mereka itu tahu Banjarmasin, Martapura. Tahun 90 tuh tahunnya di Martapura. Itu pernah Bapak bawa turis dari Austria itu ke pasar Martapura, menukar ini sapat karing, langsung dimakan di tempat, bahkan belum mentah itu. Tapi begitu tidak tahu mentah, baru dia. Jadi ke Martapura paling dah
Nah, dulu ketika masih belum jadi guru bahasa Inggris kan berlatihnya berjalanan ke hotel, duduk di depan. Kan hotel kan mempersilahkan biar resepsionis sana duduk. Jadi duduk di depan. Ada orang bule, berdiri, tawari itu. Bolehkah aku temani? Can you accompany you ya to visit some places in Banjarmasin? Boleh saya temani? Oh ya, nanti how much should I pay you? Misalnya ditanya itu, how much should I pay you? Berapa saya harus bayar Anda? Oh, nah, biasanya ditanya itu. Kita sebagai guide menemani. Jadi anggapnya guide, padahal kita kan guide itu ada dua. Ada guide yang formal, waktu itu ada informal. Kalau guide yang formal itu ada persatuannya, ada pendidikannya dulu. Apa yang boleh dikisahkan lawan orang luar negeri, apa yang tidak boleh. Oh, pendidikannya itu? Ada dari Dinas Pariwisata. Jadi nanti ada itu persatuannya. Jadi persatuan guide waktu itu tahun 90. Jadi dilatih nanti. Jadi ada yang kata boleh dikisahkan, Pak? Ada, itu tidak boleh. Nanti dilatih juga bagaimana mengenali budaya orang luar. Kalau orang Belanda sukanya ini. Yang pun ada mungkin rahasia-rahasia negara yang tidak boleh diceritakan juga. Nah, itu biasanya masuk ke hotel-hotel. Cara berlatih memperlancar. Kan biasanya nginapnya di hotel mana yang paling banyak? Sama pos hotel. Dulu yang paling terkenal itu Bapak tuh siapa tuh? Nah itu sudah tua orangnya dulu. Ketika selesai kuliah itu ada juga tuh, tapi lancar bahasa Inggrisnya. Dulu ya pertama didatang itu Monkey Island. Apa itu, Pak? Pulau Kembang. Oh, Monkey Island. Monkey Island, jadi pulau monyet, itu Pulau Kembang. Sekarang floating market. Sudah ada juga dulu di Banjar aja kan, Lok Benten belum. Floating market, kemudian mereka itu paling suka biasanya ke Tanjung Puting, Pangkalan Bun. Nah, Tanjung Puting sampai sekarang. Ah, itu paling unik sana monyet juga banyak. Apa itu? Bekantan. Yang hidung mancung. Bekantan. Nah, sampai sekarang kan masih banyak bekantan. Oh, jauh. Tapi dari Pangkalan Bun ke Tanjung Puting itu naik speed jutaan itu bayarnya. Nah, jutaan. Jadi biasanya itu saya sudah mengunjungi Tanjung Puting katanya. Itu, saya sudah mengunjungi Tanjung Puting. Kadang ada yang mencoba bahasa Indonesia seperti. Nah, itu sebagian pengalaman. Jadi mungkin beberapa kalimat yang sudah Bapak jelaskan itu nanti bisa dicatat. Mungkin yang mau coba ketemu lagi sama orang asing nanti coba lagi. Akhirnya pada pertemuan berikutnya ditambah lagi satu kalimat lagi. Jadi yang 5 kalimat itu bawa dulu beberapa kali coba, akhirnya sampai hafal kan. Nanti ketemu lagi, tambah lagi, nanti apa lagi yang ditanya. Oh, jadi setiap ketemu tuh tambah kata baru. Nah, tambah lagi. Dia misalnya pertama dan kedua tuh masih yang 5 kalimat itu. Yang berikutnya apa lagi yang mau ditanyakan? Cari lagi persiapannya dulu, pakai kamus itu yang luar biasa kan, karena belum ada Google dan 90. Nah, apalagi sekarang kan lebih nyaman belajar bahasa Inggrisnya, bahasa di atasnya banyak. Jadi apa tadi Bardi ini hendak tahu apa tentang Ada belum nih keperluannya. Nah, kalau kita hanya foto, maksudnya supaya ramah, ya atau wawancara sebatik 2 patik kerja, atau pertanyaan tadi bagaimana pendapat Anda tentang orang Banjar? Paling sebatik 2 patik kerja, karena waktu lolos kecuali ada orang lain kayak konten semalam kan memang guide yang pintar bahasa Inggris runjukin Mac. Nah, itu maksudnya karena foto atau karena wawancara harus kayak apa? Kalau kayak terkait konten. Berarti kalau sekarang terbuka aja. Mohon izin, saya ini ingin ngisi konten, ingin berkomunikasi sebentar. Siapkan aja beberapa pertanyaan, tapi dari jawabannya itu kalau paham direspon, kalau tidak langsung ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini teknik kita. Tekniknya. Nah, itu aja. Jadi iya. Kita bawa dulu kalimat pertanyaannya, kemudian nanti dari jawabannya itu sudah dianggap cukup, wajib pertanyaan berikutnya. Tapi yang bagus itu kan dari jawabannya direspon lagi, berikutnya pertanyaan lagi. Tapi supaya cepat tuh dia jawabnya pendek, langsung ke pertanyaan berikutnya. Jadi langsung aja izin, sekarang ini mau bikin konten pendek gitu ya, bisa ada beberapa menit.
Oke, jadi dijelaskan dulu bahwa perlu waktu hanya beberapa menit. Unjuki kertas aja nih, saya mau tanya ini bla 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 bla, kamu jelaskan. Jangan, dilatih dulu. Supaya lebih baik lah. Mudah aja melatih 5 kalimat, siapa aja bisa. Oh. Yang penting kan dihafali dulu. Permisi, adakah waktu sebentar? Tadi excuse me. Excuse me, bisa lalu diperkenalkan diri kita dulu. Saya YouTuber Kalimantan. YouTuber Jusni, I am from Warung Jusni. I am a YouTuber. Oh. Di Warung Jusni, okay. Lalu jelaskan my name is bla bla bla. Okay. Kemudian berkenalan kan nanti cara bersalamannya juga ada kan. Agak ketat erat dengan mereka itu. Jangan duluan kita melepas kalau sebelum dia lepas ya. Semua harga ada. Itu. Jadi itu. Contoh, maaf. Nah, itu barang aslinya maksudnya dia sudah mau lepas baru kita. Oh, baru kita lepas ya. Jangan melepas berdahulu, jangan. Erat itu maksudnya pisit ya, Pak? Iya, lembut. Acaknya dulu model set. Sorry. I'm baru justru permisi atau konten. Tapi yang sudah umum perkenalan tuh nanti bagi orang baru kita kenal berarti nice to meet you. Itu sudah umum. Kita datang sudah satu ya. Nice to meet you, senang bertemu dengan Anda. Itu kata pertama. Kan setelah kita memperkenalkan diri atau paling pas itu biasanya begitu bersalaman, nice to meet you. Maka dia nanti menjawab nice to meet you too. Saya juga senang bertemu. Pasti itu jawabannya. Pasti. Itu sudah standar. I do not to meet you. Tidak ada. Jadi kalau nice to meet you nanti ada glad to meet you. Itu bisa diganti-ganti. Pertemuan berikutnya orang lain nanti ganti lagi nanti supaya kosakatanya bertambah. Jadi glad to meet you. Bisa I am pleasure to meet you. Itu I pleasure apa itu juga, senang Pak? juga sama. Itu dipakai tiga-tiganya. I like karena cocok. Tidak ada I like, tidak ada. Itu sudah bahasa percakapan, bahasa komunikasi. Nice to meet you, senang bertemu Anda. Oke, atau nanti perkenalan di lewat live streaming juga gitu aja. Jadi yalah kata Bapak siapkan kertas saja. Jadi orang yang yang wartawan yang sudah senior pun tetap bawa kertas. Ya, tetap ada supaya kita fokus pertanyaannya. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where do you come from? Anda berasal dari mana? Where do you come from? Anda berasal dari mana? Lalu dia menjawab biasanya I'm from bla bla bla. Saya berasal dari ini. I'm from England. Ada juga kadang orang Malaysia tapi bahasa Inggris, karena Malaysia kan banyak bahasa Inggris juga. Padahal ini bisa ya bahasa Melayu loh Malaysia tuh. Bisa. Cuma anak keren-kerenan juga kayak. Cuma kan karena kelihatan orang wajahnya kayak bule kan. Bahasa Inggris. Ada juga. Nah, itu tadi kan. Intinya tuh Pak ya, hendak itu yang penting kita kalau pandir dapatnya semenit 2 menit peribahasa mirip-mirip wawancara itu biar ada mengerti aja Pian. Tapi kalau udah diuploadnya otomatis ada jetiknya ulun setelah diuploadnya mengerti. Wah ini kan dipandirakan ulun yang kamu Banjar semalam tolong ke bala-bala ulun. Jadi pas kalau sudah selesai kan mau dibikin video kan nanti teksnya kita tulis. Jadi kita minta bantu yang ahli bahasa Inggrisnya itu. Ada kok otomatis Pak. Nah, saya proyek. Bahasa Inggris bang alih ini bahasa Banjar. Ya kata Bapak, jadi yang begitu bahasa Inggris muncul teksnya kan. Nah, yang bahasa Banjar kadang-kadang ada Bapak. Kan yang diperlukan yang ada pahamnya aja. Iya. Bapak. Jadi orang luarnya itu dia paham yang bahasa Inggrisnya, biar kada paham bahasa Banjarnya kan. Bujur. Jadi mungkin itulah modalnya. Modal untuk pertama kali ketemu orang asing, turis asing. Siapkan beberapa kalimatnya. Oke, gimana? Sip. Wani juga kali ada orang asing. Nice to meet you. Nice to meet you. Where do you come from? Apalagi? Take a picture, please. Berfoto. Take a picture please. Yang panjang, yang lebih halus itu would you please take a picture with me, itu paling halus. Would you please
take a picture with me please. Belum beberapa kali Pak ya berfoto dengan gambar sekali jadi tolak. Tuh kalau di Borobudur diterimanya. Di Prambanan tuh ada anom-anom hibak tato tapi muas banar. Sasahia harus takutan dulu tempat dulu nih. Akhirnya latihan ya diterjemahkan lawan anda tuh ada apa mas izin foto no jangan bibirnya akhirnya latihan yes foto jar no problem jar akhirnya hibak tato orang pang atau pas saat ini nggak betul udah nggak bisa kena itu. Lagian kalau foto jangan berkali-kali, sekali aja. Sudah. Ada. Terima kasih. Kalau berkali-kali nanti dia tersinggung. Memangnya kita nih apa di kebun binatang gitu ya? Gitu. Dianggapnya objek anu lah. Jadi sekali aja. Oh itu nanti kalau foto udah sekali udah selesai. Oke, thank you. Nah. Nah ini masuk turun budaya. Kalau ada beberapa orang kawan, langsung aja kumpul foto bersama. Oh ini kan hakun Pak. Kalau kan ada yang sangat sibuk karena waktunya berharga kan. Ini bisa aja belajar ke sini malah. Bisa. Tapi kalau minta izin berkali-kali kan izinnya kan ada Pak. Oh ya, amun bisa bahasa mah. Gampang ya, kalau sampai ke saya mau foto berkali-kali ke peluang ini. Kita peluang konten aja Bang, bayar foto sekali berpandirnya keluar di montongnya tuh berpandir tentang Kalimantan, tentang banjir sudah. 5 menit sudah maksimal. Bapak langsung. Nah ini teman saya sudah jamnya, sedih nggak sibuk juga, jadi terima kasih banyak Pak Saifullah sudah memberi modal gasan kita bulah konten lawan orang bule. Jadi pian-pian youtuber mungkin sudah bisa bahasa Inggris kadang kali lagi ini susah nih aja itu dulu konten hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi youtuber yang pemula atau yang kada bisa bahasa Inggris. Dicatat kamu sudah bisa. Yang berani mencoba, kalau salah ada Bapak. Itu aja deh. Ada sarik juga yang penting jangan salah paham. Pengucapannya kada pasti ada Bapak. Nah itu pemirsa. Aja kalah kita sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, semoga bermanfaat dan bisa menghibur.